Real Madrid kembali kehilangan poin penting di Liga Champions. Dan kekalahan 2-1 dari Manchester City ini menempatkan Xabi Alonso semakin dekat ke tekanan terbesar sejak ia mengambil alih kursi pelatih. Madrid sebenarnya memulai laga dengan cukup meyakinkan. Mereka menekan tinggi, menciptakan peluang awal, dan bahkan sempat mendapat penalti sebelum akhirnya dibatalkan karena pelanggaran terjadi di luar kotak. Keunggulan mereka datang di menit 28. Rodrigo memanfaatkan ruang di sisi kanan, masuk ke kotak penalti, dan melepaskan penyelesaian yang mengakhiri 32 laga tanpa gol. Sebuah momen yang seharusnya mengangkat kepercayaan diri Madrid. Namun kontrol pertandingan tidak bertahan lama. Hanya 7 menit berselang, Thibaut Courtois menepis bola tepat ke kaki Nico O'Reilly. Pemain muda City itu menyamakan kedudukan dengan mudah, dan situasi itu memperlihatkan masalah utama Madrid, yaitu lemahnya struktur pertahanan ketika menghadapi bola kedua. City kemudian membalikan skor sebelum turun minum. Erling Haaland mengeksekusi penalti dengan tenang setelah dilanggar Antonio Rudiger. Gol itu menempatkan Madrid dalam posisi yang jarang terjadi, unggul lebih dulu, tetapi tertinggal saat turun minum di laga Liga Champions. Di babak kedua, Madrid mencoba meningkatkan intensitas, tetapi tidak menemukan bentuk serangan yang benar-benar matang. Jude Bellingham memiliki peluang besar, namun chipnya melayang terlalu tinggi. Vinicius melepaskan tendangan akrobatik yang melenceng dan sundulan Endrick hanya mengenai mistar gawang. Selain momen-momen itu, Madrid tidak mampu memberikan tekanan yang stabil. Sebaliknya, Manchester City tampil lebih terstruktur. Mereka menghasilkan 8 tembakan tepat sasaran dari total 12 percobaan. XG mereka mencapai 2,58, sebuah gambaran bahwa kualitas peluang City jauh lebih baik dibanding Madrid yang hanya mencatat 1,44. Bagi City, ini adalah kemenangan tandang bersejarah. Untuk Pep Guardiola, ini menjadi kemenangan ketujuhnya di Bernabeu, sebuah pencapaian langka bagi manajer manapun. Sementara bagi Real Madrid, pertandingan ini memperpanjang tren buruk yang telah terlihat sejak awal musim Liga Champions. Mereka kini sudah kalah 5 kali di fase Liga sejak musim lalu. Jumlah yang sama banyaknya dengan 4 musim sebelumnya digabungkan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mereka sudah kalah 4 laga beruntun melawan tim Inggris. Sebuah pola yang belum mampu dipecahkan oleh Xabi Alonso. Kekalahan ini semakin memperjelas bahwa Xabi Alonso sedang menghadapi tekanan nyata. Madrid hanya menang 2 dari 7 laga terakhir sebelum pertandingan. Dan catatan mereka di fase grup Liga Champions, 5 kekalahan sejak musim lalu, menunjukkan masalah yang lebih struktural, bukan sekadar fluktuasi bentuk. Ditambah lagi, 4 kekalahan beruntun melawan klub Inggris memperlihatkan pola yang belum bisa dipecahkan. Kelemahan dalam transisi bertahan, rapuhnya penjagaan bola kedua, dan kesulitan mengubah kendali pertandingan setelah unggul. Secara praktis, itu membuat ruang publik dan pengambil keputusan klub mulai mempertanyakan arah taktik dan kemampuan tim untuk merespon lawan yang terorganisir. Tren seperti ini, jika berlanjut, akan mengubah wacana tentang masa depan pelatih jauh lebih cepat daripada sekadar hasil 1 atau 2 laga. Secara keseluruhan, pertandingan ini memperjelas satu hal. Manchester City bermain dengan struktur dan efisiensi. Real Madrid bermain dengan momen individual. Dan itu tidak cukup untuk menghadapi tim dengan mekanisme permainan yang jauh lebih matang. Jika Madrid tidak segera menemukan stabilitas, tekanan terhadap Xabi Alonso hanya akan semakin besar. Jangan lupa subscribe Bola Holistik untuk analisis mendalam lainnya.